Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati Amba SPD, guru kelas 6 di SD Negeri 2, Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, saya sebagai peserta guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022 akan menampilkan video praktik baik yang telah saya lakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karya praktik baik saya berjudul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi pada Materi Permukaan Gabungan Kubus dan Balok di kelas 6A SD Negeri 2 Bau-Bau. Siswa memiliki karakteristik yang berbeda dalam pembelajaran seperti kemampuan awal, bakat, motivasi, gaya belajar, dan kesulitan belajar. Mengenal karakteristik siswa sangat penting bagi seorang guru. Dengan mengenal karakter siswa, pendidik bisa menentukan metode, strategi, dan komponen pembelajaran lain yang tepat sehingga akan membuat hasil belajar lebih optimal dan bermakna. Misalnya, karakter siswa yang aktif dan senang bermain kurang tepat jika metode belajar yang digunakan adalah ceramah. Inovasi pembelajaran perlu dilakukan untuk mengakomodir segala kebutuhan belajar siswa yang berbeda, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses belajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan murid yang kurang pintar. Pada pembelajaran diferensiasi ini, peran saya sebagai guru yaitu: pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar pada aspek kesiapan belajar siswa dengan memberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Selain itu, pada aspek minat dengan memberikan wawancara singkat di kelas. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan memberikan tingkat kesulitan soal yang berbeda. 3. Mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Langkah awal yang saya lakukan adalah memetakan kebutuhan belajar siswa pada aspek kesiapan belajar siswa menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, peserta didik yang telah memahami konsep luas permukaan gabungan kubus dan balok. Kelompok 2, peserta didik yang telah memahami konsep luas permukaan kubus dan balok, namun belum memahami luas permukaan gabungannya. Kelompok 3, peserta didik yang belum memahami konsep luas permukaan kubus dan balok maupun permukaan gabungannya. Benda yang menyerupai bangun buang balok dan kubus. Contohnya di dalam ruangan ini. Baknya di rumah? Ada. Nah, baknya berbentuk apa? Bangun buang balok atau kubus? Ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk balok. Guru memberikan pretest tentang luas permukaan kubus dan balok untuk melihat kesiapan belajar siswa. Hasil pretest yang dilakukan pada siswa yang berjumlah 22 adalah 6 siswa yang telah memahami konsep luas permukaan gabungan kubus dan balok,
7 siswa telah memahami konsep luas permukaan kubus dan balok, namun belum memahami luas permukaan gabungan, dan 9 siswa belum memahami konsep luas permukaan kubus dan balok maupun luas permukaan gabungan. Kemudian, guru membagi siswa menjadi 3 kelompok sesuai kesiapan belajar siswa. Guru menyajikan video tentang luas permukaan gabungan kubus dan balok. Siswa menyimak video pembelajaran. Setelah mengamati dan menyimak video, guru bertanya jawab dengan siswa tentang video pembelajaran tersebut. Guru memberikan LKPD kepada siswa sesuai kelompoknya. Peserta didik bersama kelompoknya berkolaborasi dalam menyelesaikan LKPD. Pada setiap tahapan, guru melakukan pembimbingan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok siswa yang ada. Pada kelompok 1, siswa diminta mengerjakan soal secara mandiri, kemudian saling memeriksa pekerjaan masing-masing melalui diskusi kelompok. Pada kelompok 2, siswa menggunakan tambahan sumber belajar selain video, yaitu buku paket. Guru melakukan bimbingan jika ada yang bertanya atau mengalami kesulitan dalam pengerjaan LKPD melalui diskusi kelompok. Pada kelompok 3, LKPD yang diperoleh dilengkapi materi lengkap dan siswa menyelesaikan LKPD secara berkelompok dengan bimbingan dan pengawasan guru. Guru mempersilahkan perwakilan kelompok menyajikan hasil LKPD di depan kelas. Ya, tadi kita sudah belajar bangun ruang, kubus dengan balok. Siapa yang masih ingat rumusnya kubus? Luas permukaan kubus. Adilah? Ya, 6 kali rumus sekaligus. Siapa yang tahu rumusnya? Rumus luas permukaan balok. Zahra? Dampak pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan: 1. Siswa menjadi antusias dan aktif menyelesaikan LKPD. 2. Siswa mampu menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang, kubus, dan balok dengan benar. 3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang, kubus, dan balok secara tepat. Dampak tersebut ditunjukkan oleh hasil belajar siswa yang meningkat dalam menyelesaikan LKPD yang dibagikan, yaitu sebanyak 17 siswa telah memenuhi KKM dan 5 siswa masih memerlukan bimbingan. Perkenalkan, nama saya Ibu Asmiati. Saya mengajar di kelas 6 di SD Negeri 2 Bau-Bau. Menurut saya, pembelajaran diferensiasi ini sangat efektif dan bagus untuk diterapkan kepada peserta didik karena pembelajaran ini dirancang sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Dalam hal ini mereka dibuatkan kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky, kelas 6A SD Negeri 2 Bogor. Mari kelas 5A selanjutnya. Sangat cocok bagi saya karena materinya sesuai kemampuan saya. Selain itu, dengan menampilkan video pembelajaran membuat saya menjadi mudah memahaminya. Perkenalkan, nama saya Adila Dimitri Azahra, kelas 6A SD Negeri 2 Bau-Bau. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi sangat menarik karena pembahasan materi yang cukup jelas dan mudah dipahami. Demikian karya inovasi praktik baik yang saya lakukan. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi guru-guru untuk melakukan inovasi pembelajaran. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.